Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semua. Puji syukur ya, hari ini kita sudah tiba di hari Minggu lagi. Kita ketemu lagi, kita beribadah lagi di hari Minggu ini. Sekarang sebelum kita memulai ibadah, Kak Sari mau adik-adik dengerin satu lagu dulu. Satu lagu untuk mempersiapkan diri kita sebelum membaca firman Tuhan. Oke? Ini lagunya, kita dengarkan sama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini dan apa yang mau dibagikan hari ini, kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur buat hari ini. Kami di hari Minggu pagi ini boleh berkumpul bersama-sama, boleh menikmati tangan kasih Tuhan atas hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami, berkati hati kami, berkati juga Kak Sari Tuhan yang akan membacakan dan membawakan firman. Kiranya Tuhan, apakah firman yang diberikan boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Perikop kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Oke. Kalau adik-adik sudah dapat, dibuka Alkitabnya. Tapi kalau belum dapat, nanti Kak Sari bikin ayatnya di video ini. Oke? Yohanes 14 ayat 6 sampai 15. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ya, demikian firman kita hari ini. Adik-adik, kalau kita mau melihat perikop kita hari ini, setidaknya kita bisa mendapatkan dua orang tokoh begitu ya. Yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua adalah Filipus. Siapa sih Kak Filipus? Filipus itu salah satu
Rasul Yesus, gitu ya. Jadi Filipus ini pada suatu hari bertanya kepada Yesus. Dia bilang, coba tunjukkan Bapa kepada kami. Bapa dalam artian Allah Bapa, begitu ya. Di situ Yesus kaget. Dia menjawab begini. Ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi kondisinya kalau adik-adik lihat di sini, Filipus sudah lama mengikuti Tuhan Yesus untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan, begitu. Sudah sekian lama. Tapi toh Filipus masih bertanya, tunjukkanlah Bapa. Di situ Yesus agak kaget, loh, kamu selama ini udah bersama dengan aku, tapi kamu ternyata nggak tahu siapa aku, gitu. Disitulah Yesus kaget. Padahal adik-adik tahu Bapa itu siapa? Allah Bapa siapa? Allah Bapa ya Yesus, gitu. Yesus dan Allah Bapa adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika Filipus sudah sekian lama bersama Yesus, tapi dia masih bingung mana Bapa, mana Yesus, makanya Yesus kaget, gitu. Kira-kira begitu. Adik-adik bisa lihat di ayat 10 sama ayat 11, dibilangnya begini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya Bapa dan aku dalam hal ini Yesus Kristus adalah satu kesatuan. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan daripada diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Gitu. Jadi, apa yang Yesus kerjakan di dunia selama dia hidup, itu dia kerjakan juga sebagai Allah Bapa, begitu. Apa yang dia kerjakan itulah pekerjaan Allah Bapa, karena mereka adalah satu kesatuan. Begitu. Pada akhirnya di ayat 12 sampai 14 bilang, kalau kamu percaya kepadaku dan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, artinya melayani, berbuat baik, taat, menyembah kepada Tuhan, begitu ya. Apapun yang diminta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya di dalam hal itu Allah Bapa dipermuliakan. Dan di ayat 14, adik-adik, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ketika Kak Sari membaca ayat ini, Kak Sari teringat, adik-adik mungkin di rumah punya sahabat, gitu. Sahabat, kalau ada apa-apa ngobrol sama sahabat. Kalau ada masalah ngomong sama sahabat. Saking dekat dengan sahabat, kita kenal nih luar dalam sama sahabat. Oh, sahabat saya kalau lagi marah, dia begini, A, B, C, D. Kalau dia lagi senang, A, B, C, D. Sahabat saya sukanya begini dan tidak sukanya begitu. Begitu juga kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus seperti apa, maunya apa, nggak sukanya seperti apa, gitu. Jadi kita memperlakukan Yesus sebagai seorang sahabat. Kita harus tahu mana yang menyenangkan hati dia, mana yang tidak menyenangkan hati dia. Itu poin yang pertama kita pelajari, bahwa kita anak Tuhan, dia adalah Tuhan kita, dia Bapa kita, dia pencipta kita. Sudah sepatutnya kita mengenal dia. Apa yang dia suka kita lakukan, apa yang Tuhan Yesus nggak suka kita tidak lakukan. Gitu adik-adik. Yang pertama adalah mengenal siapa itu Yesus. Itu poin kita pertama. Yang kedua adalah percaya. Kenapa percaya? Kalau adik-adik perhatikan dari perikop yang tadi kita baca, itu kalau Kak Sari hitung nih ya, ada sekitar 4 kali diulang kata-kata percaya. Misalnya ada di ayat 10 dibilang, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Itu ayat 10. Ayat 11 diulang lagi adik-adik, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa.
Ayat 12 diulang lagi. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Gitu. Jadi poin yang mau ditekankan salah satunya adalah tentang percaya. Percaya Tuhan itu siapa? Tuhan itu sanggup. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu pencipta. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal-hal kayak gitu yang ditekankan percaya gitu. Tuhan mau menekankan percaya. Dan yang ketiga tentang hal berdoa. Kenapa berdoa? Karena Kak Sari melihat di ayat 13, apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan. Jika kamu meminta kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita meminta kepada Tuhan dalam bentuk apa sih gitu? Yang paling gampang ya berdoa gitu. Jadi kalau kita mau berdoa, kita menyampaikan keinginan kita menyampaikan harapan kita di dalam doa, dan itu memang bukan hal yang salah, tapi malah menyenangkan hati Tuhan gitu. Misalnya adik-adik apa sih sekarang yang adik-adik pengen banget lakukan? Misalnya Kak Sari pengen supaya pandemi segera berakhir. Kak Sari, kita udah lama banget di rumah, udah lama nggak ketemu opung, udah lama nggak ketemu sepupu aku, udah lama nggak ketemu tulang aku, di luar kota, rumahnya jauh, nggak boleh kemana-mana. Nah, kayak gitu, adik-adik bisa sampaikan di dalam doa, gitu. Karena kata Tuhan, kalau kamu berdoa, meminta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, gitu. Jadi, kalau kita berdoa, adik-adik percaya bahwa kalau doa adik-adik memang tujuannya baik, dan itu memang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan mendengarkan kok. Gitu, adik-adik. Gitu. Jadi 3 poin tadi diingat ya. Yang pertama, kita harus kenal siapa itu Allah. Yang kedua, kita percaya. Yang ketiga, kita harus berdoa. Berdoa dengan yakin. Gitu ya. Oke? Kak Sari hari ini sendirian. Jadi agak sepi ya, jadi nggak punya teman ngobrol ya. Tapi ya semoga adik-adik ngerti ya apa yang Kak Sari bagikan hari ini. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugas hari ini, minggu ini adalah ayat hafalan. Ayat hafalan dari Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Adik-adik, dua ayat hafalan itu dihafalin, nanti divideokan di rumah sama mama sama papa, nanti dikirimkan ke Kak Sari. Gitu. Jangan lupa dikerjakan tugasnya karena Kak Sari dan Kak Evi sangat menunggu gitu. Oke. Ingat ya, Yohanes 14 6 sampai 7. Oke. Walaupun kita belum bisa bertemu, semoga adik-adik tetap sehat ya di rumah, dikerjakan tugasnya. Jangan lupa juga untuk menjaga protokol kesehatan. Gitu, karena masa-masa kayak gini tidak ada yang bisa prediksi kapan virus itu datang. Pokoknya kapanpun dan dimanapun, walaupun kita cuma main-main di luar, di depan rumah, bersama teman-teman tetangga gitu, tetap harus pakai masker. Harus tetap rajin cuci tangan. Kalau baru dari luar, kita harus mandi dan keramas gitu ya. Semoga semuanya sehat, satu keluarga. Oke. Kita berdoa. Alkitabnya boleh tutup dulu. Tugasnya nanti kita kerjakan, dikirim ke Kak Sari. Sekarang kita berdoa ya. Kita bersama dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak untuk hari ini, bahwa kami harus percaya, kami harus mengenal, dan kami juga harus berdoa senantiasa kepada Tuhan untuk setiap pergumulan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih mau menjadi penolong kami, pelindung kami, penghibur kami di masa-masa yang mungkin sulit Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kami kesabaran untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya segala kesulitan, mungkin kami bosan di rumah, mungkin hal-hal lain Tuhan yang kami tidak ketahui Tuhan. Ketidakpastian kayak Tuhan yang berkati dan sertai. Tuhan juga yang jagai adik-adik Tuhan di masa sekolah dari rumahnya Tuhan. Mungkin banyak kendala Tuhan, mungkin ketidakmengertian terhadap pelajaran.
mungkin misinformasi dan lain-lain. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan solusi. Kiranya segala masalah boleh berjalan dengan baik, adik-adik juga boleh mengerti pelajaran satu demi satu dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga papa mama Tuhan di rumah. Kiranya boleh diberi kesabaran, boleh diberikan kesehatan, dan boleh diberikan rezeki Tuhan untuk memenuhi semua kebutuhannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa pandeminya akan segera berakhir dan kami bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam kondisi yang baik. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini Tuhan yang sedang berperang melawan virus corona. Tuhan yang berikan hikmat Tuhan kepada presiden, Tuhan berikan hikmat kepada para menteri, para ketua gugus tugas, para dokter, para perawat, atau orang-orang medis yang terlibat dalam hal ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan, berikan kesehatan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kami percaya segala hal yang terjadi boleh terjadi karena izin dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk segala dosa kami Tuhan, ampuni. Kiranya tidak menghalangi dosa-dosa ini, tidak menghalangi berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan dalam kondisi yang baik gitu ya, dan kondisi yang sehat. Terjaga kesehatan ya adik-adik ya. Kita berpisah. Bye-bye, selamat hari Minggu. Tuhan berkati semuanya.